Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah. Saya akan menjelaskan mengenai submateri studi institusi. Ada 4 topik yang dibahas. 1. Interview kerja. 2. Negosiasi eksekutif. 3. Menelepon pusat gawat darurat. 4. Resolusi perselisihan dalam mediasi. Interview kerja. Beberapa pakar etnometodologi mengalihkan perhatian mereka ke dunia pekerjaan. Misalnya, Button 1987 meneliti wawancara pekerjaan. Tak mengherankan ia melihat wawancara sebagai percakapan yang berurutan dan sebagai kepandaian praktis yang diletakkan kedua belah pihak pada suasana itu. Persoalan yang dibahas dalam studi ini meliputi hal-hal yang dapat dilakukan pewawancara. 1. Pewawancara dapat menyatakan bahwa wawancara secara keseluruhan sudah selesai. 2. Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lain yang mengalihkan pembicaraan ke arah yang berlainan. 3. Pewawancara dapat menilai jawaban yang diberikan sedemikian rupa sehingga orang diwawancari menghindar dari keinginan untuk ditanyai kembali. Button ingin mengetahui apa yang menyebabkan wawancara pekerjaan menjadi sebuah wawancara. Ia menyatakan bahwa wawancara bukanlah tanda di pintu atau mengumpulkan orang beramai-ramai. Wawancara adalah apa yang dikerjakan orang dan bagaimana menyusun dan mengorganisir interaksi mereka satu sama lain, yang mencapai setting sosial yang dikarakteristikan sebagai wawancara. Wawancara secara utuh meliputi cara peserta menata pembicaraan mereka sehingga saling bergantian satu sama lain. Jadi, inilah ciri interaksi, ciri percakapan yang menentukan wawancara pekerjaan. Yang selanjutnya, negosiasi eksekutif. Anderson, Hughes, dan Sherrock 1987 meneliti ciri negosiasi di kalangan eksekutif bisnis. Salah satu temuan mereka tentang negosiasi di kalangan eksekutif bisnis ini adalah mereka sangat logis, objektif, dan impersonal. Mereka berpendapat, segala sesuatu diselesaikan dengan penuh pertimbangan, terukur, masuk akal. Dalam bernegosiasi ini, mereka tidak melibatkan rasa permusuhan pribadi. Ini adalah sekadar pekerjaan mereka, bagian dari kerja sehari-hari mereka. Rasa permusuhan, perselisihan pendapat, dan percekcokan selalu ditahan, dikuasai, dan dikendalikan. Bila kesepakatan tidak dapat dicapai kini, ditangguhkan dulu. Interaksi seperti ini banyak menjelaskan kepada kita tentang dunia bisnis. Yang menarik, ketiga penelitian ini mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia bisnis itu tak berbeda dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bisnis tidak terjadi di ruang tertutup, berlawanan dengan aspek kehidupan sosial lainnya. Kehidupan bisnis adalah kelanjutan dan jalin-menjalin dengan aspek kehidupan sosial lainnya. Lalu ada menelepon pusat gawat darurat. Wallen dan Zimmerman 1987 meneliti panggilan telepon ke pusat komunikasi gawat darurat. Konteks panggilan telepon demikian mengarah pada pengurangan kata pembukaan percakapan telepon. Dalam percakapan telepon normal, kita biasanya menemukan secara arah berurutan jawaban panggilan, pengenalan, jati diri, salam, dan apa kabar. Dalam panggilan darurat, rentetan pembukaan percakapan dikurangi, dan pengenalan, salam, dan apa kabar ditiadakan. Aspek menarik lain dari panggilan telepon ke pusat gawat darurat adalah bahwa kejadian tertentu yang diabaikan dalam percakapan normal dibicarakan secara serius. Wallen dan Zimmerman berpendapat, dalam situasi panggilan darurat ini, penelepon meletakkan telepon setelah menerima jawaban atau terjadi kesunyian di saluran, atau ada suara seperti lolongan anjing, desakan, dan teriakan di latar belakang atau bunyi alarm kebakaran. Meski percakapan langsung sedikit saja terjadi, penerima awalnya memperlakukan kejadian ini sebagai tanda adanya permintaan bantuan, dan dengan demikian sebagai permohonan bantuan atau permohonan sebenarnya. Dalam studi serupa, Wallen Zimmerman 1988 melihat percakapan telepon gawat darurat yang gagal, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman ambulan dan kematian seorang wanita. Meski media massa mengutuk penerima telepon dalam insiden ini, Wallen Zimmerman menemukan masalahnya pada sifat khusus dari percakapan telepon gawat darurat. Wallen Zimmerman berpendapat, penelitian kami mengungkapkan bahwa pemahaman peserta agak berbeda mengenai apa yang terjadi dari mereka, mempunyai pemikiran yang berbeda mengenai apa yang disangka terjadi dalam percakapan telepon itu. Selama percakapan berlangsung, baik penelepon maupun perawat yang menerima dan pengawasnya
terus memperluas dan memperdalam perbedaan pemahaman ini. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan cekcok yang memperburuk dan mengubah aktivitas kedua pihak. Jadi, sifat percakapan khusus itulah bukan kemampuan penerima telepon yang menjadi penyebab perbedaan pemahaman. Kemudian, resolusi perselisihan dalam mediasi. Angela Garcia 1991 menganalisis penyelesaian konflik dalam sebuah program di California yang dirancang untuk mengetahui berbagai jenis percekcokan antara tuan tanah dan penyewa menyangkut sejumlah kecil uang dan percekcokan di kalangan anggota keluarga atau teman. Tujuan akhir analisis Garcia adalah untuk membandingkan cara penyelesaian konflik yang sudah terlembaga yang terjadi dalam percakapan biasa. Kesimpulan utama Garcia adalah bahwa lembaga penengah membuat penyelesaian konflik jauh lebih mudah dengan melenyapkan proses yang menyebabkan meningginya tingkat percekcokan dalam percakapan biasa. Nah, Garcia ini memulai analisisnya dari percakapan keluarga. Mediasi menetapkan siapa yang boleh berbicara pada waktu tertentu dan bentuk tanggapan seperti apa yang boleh diterima. Contoh, pengadu berbicara lebih dahulu dan mereka tak boleh disela oleh yang diadukan selama mereka membeberkan pengaduannya. Ketidakleluasan menyela ini sangat membatasi jumlah konflik dalam percekcokan yang sedang ditengahi. Sebaliknya, kemampuan menyela dalam percakapan normal sangat meningkatkan kemungkinan dan jumlah konflik. Juga, yang mengurangi kemungkinan konflik adalah kenyataan bahwa orang yang diadukan harus meminta izin mediator untuk berbicara atau untuk menggunakan sanksi. Permohonan ini mungkin ditolak, dan jika tak ditolak pun kenyataan bahwa permohonan itu saja telah membantu mengurangi kemungkinan konflik langsung antara orang yang bercekcok. Lalu, faktor kunci lain yang mengurangi kemungkinan konflik adalah kenyataan bahwa orang yang bercekcok menunjukkan kata-kata mereka lebih kepada mediator ketimbang kepada masing-masing pihak. Selama periode ketika masalah yang dipercekcokkan dibahas bersama, bukan pihak yang bercekcok, tapi mediatorlah yang mengontrol baik pokok pembicaraan maupun siapa yang akan berpartisipasi, dengan mengajukan pertanyaan langsung terhadap kawannya. Mediator terutama berupaya membatasi kemungkinan dakwaan dan sangkalan langsung oleh kedua pihak yang bercekcok. Garcia merangkum kesimpulannya dengan mengemukakan 4 ciri mediasi yang memungkinkan kedua pihak yang cekcok mengurangi atau melenyapkan argumen dan sekaligus menyelamatkan muka. 1. Dakwaan dan sangkalan tak boleh saling berdekatan dalam sistem menengahi percekcokan. Karena itu, mengurangi peluang meningkat menjadi sebuah argumen. 2. Sangkalan tak langsung ditujukan kepada dakwaan, tetapi atas keraguan oleh mediator. Nah, akibatnya karena sangkalan dipisahkan dari tanggapan, sangkalan mengurangi peluang memancing tanggapan bertengkar. Yang ketiga, karena ada penundaan antara dakwaan dan tanggapan, kedua pihak boleh tidak menanggapi dakwaan tertentu tanpa kekurangan respon yang mengimplikasikan mereka bersalah atas tuduhan itu. Penundaan memungkinkan kedua pihak melangkahi dakwaan tertentu, memusatkan perhatian pada dakwaan yang lebih penting, atau mengabaikan dakwaan yang ia percayai tak dapat disangkal. Hasilnya adalah bahwa akhirnya mengurangi jumlah persoalan yang dipercekcokan. Dakwaan dan sangkalan diredakan oleh sistem mediasi. Contoh, wakil yang dituduh mungkin ditunjuk lebih secara implisit ketimbang eksplisit. Mungkin ditunjuk secara kolektif seperti kita, dengan akibat bahwa pendakwa memasukkan dirinya sendiri sebagai pihak yang bersalah. Atau dakwaan mereka sendiri dapat diremehkan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat seperti aku dapat membayangkan atau mungkin. Baru-baru ini, Gritzbatz dan Dingwall 1997 menguji sesi mediasi perceraian yang dilakukan oleh 10 agensi yang ada di Inggris. Berlawanan dengan penelitian Garcia, pihak yang bertikai berbicara secara langsung satu dengan yang lain dan seringkali terlibat dalam perdebatan. Karena ini, Gritzbatz dan Dingwall tertarik dengan cara argumen tersebut dikeluarkan. Mungkin salah satu hal terpenting yang membedakan kedua penelitian ini adalah fakta bahwa Gritzbatz dan Dingwall menyertakan argumentasi Garcia dalam isu ini, yang menyatakan semua yang dinyatakan dalam setting seperti ini tidak memiliki kemiripan dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik deskalatori yang digambarkan di sini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan mediasi. Ia hanyalah praktik berbicara generik yang datang dari percakapan biasa. Dengan kata lain, apa yang dilakukan pihak bertikai untuk menarik argumennya sama dengan apa yang kita lakukan untuk menghindar dari perdebatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, submateri selanjutnya adalah kritik terhadap sosiologi tradisional. Pakar etnometodologi mengkritik sosiologi tradisional karena selalu menekankan perhatian pada dunia sosial, menurut Meehan dan Woods 1975.
Mereka yakin sosiologi belum cukup perhatian atau belum cukup menghargai fenomena kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi sumber pokok pengetahuan sosiologi. Menurut Sherlock dan Anderson 1986. Lebih ekstrim lagi, sosiologi telah menghilangkan aspek kehidupan sosial yang sangat esensial atau etnometodologi dan memusatkan perhatian pada dunia konsepsi yang menyembunyikan praktek kehidupan sehari-hari. Karena keasikan pandangan mereka sendiri tentang kehidupan sosial, para sosiolog cenderung tak memahami realitas sosial sama dengan yang mereka kaji. Dalam orientasi umum ini, Menhan dan Wood melontarkan sejumlah kritik terhadap sosiologi. Dikatakan bahwa konsep yang digunakan sosiologi mendistorsi dunia sosial, menghancurkan pasang surutnya. Sosiologi juga lebih cenderung menerima penjelasan responden tentang fenomena tertentu tanpa mempertanyakan keabsahan ketimbang melihat fenomena itu sendiri. Dengan demikian, deskripsi tentang keadaan sosial lebih digunakan sebagai gambaran keadaan itu sendiri ketimbang sebagai sebuah konsepsi tentang keadaan sosial itu. Mehan dan Wood juga mengatakan bahwa sosiologi cenderung menawarkan abstraksi tentang kehidupan sosial yang makin terpisah jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Kacaukan topik dan sumber. Don Zimmerman dan Polner 1970 menyatakan bahwa sosiologi konvensional keliru dalam menetapkan topik dan sumber studinya, yakni dunia sosial sehari-hari adalah sumber topik favorit sosiologi. Tetapi topik tersebut jarang diteliti menurut cara yang sebenarnya. Misalnya, Roy Turner 1970 menyatakan bahwa sosiolog biasanya memperhatikan percakapan sehari-hari, bukan sebagai topik dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai sumber yang digunakan untuk meneliti realitas tersembunyi di balik percakapan itu, seperti norma, nilai, sikap, dan sebagainya. Tetapi, meski dijadikan sumber, percakapan sehari-hari sebenarnya dapat dilihat sebagai salah satu cara berlangsungnya kesibukan kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat dilihat sebagai topik tersendiri. Matthew Speer 1970 menyatakan bahwa ketika sosiolog melihat sosialisasi anak-anak, mereka tidak melihat proses sosialisasi itu sendiri, tetapi melihat pada sederetan tahap yang digeneralisir dari proses itu. Speer menyatakan bahwa sosialisasi adalah hasil kemampuan berinteraksi. Jadi pakar etnometodologi harus meneliti bagaimana cara kemampuan itu diperoleh dan digunakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hasil studi Erwin Matskai tentang sosialisasi anak-anak juga lebih bermanfaat sebagai kritik atas kekacauan topik dan sumber studi sosiologi tradisional. Matskai membandingkan pendekatan normatif sosiologi tradisional dengan pendekatan interpretatif etnometodologi. Pendekatan normatif menyatakan bahwa sosialisasi adalah semata-mata sederetan tahap di mana orang dewasa yang sempurna mengajarkan cara-cara hidup bermasyarakat kepada anak-anak yang belum sempurna. Matskai memandang ini sebagai tafsiran yang mengabaikan realitas bahwa sosialisasi sebenarnya menyangkut interaksi antara anak-anak dan orang dewasa. Matskai yakin orientasi etnometodologi memperbaiki interaksi antara orang dewasa dan anak-anak berdasarkan kecakapan menafsirkan fenomena yang distudi. Nah, Zimmerman dan Polner 1970 mengutip contoh kekeliruan topik dan sumber studi sosiologi tradisional yang lain. Contohnya, mereka menyatakan sosiologi biasanya menjelaskan tindakan di dalam birokrasi melalui aturan, norma, dan nilai organisasi. Tetapi ketika mereka meneliti organisasi sebagai topik, mereka sering melihat aktor semata-mata muncul melalui tindakan mereka, dan tindakan aktor itu hanya dapat dijelaskan melalui aturan. Zimmerman dan Polner menyebutkan contoh aturan perilaku di kalangan narapidana di penjara. Sosiologi tradisional melihat cara aktor dipaksa oleh aturan penjara, sedangkan pakar etnometodologi meneliti bagaimana cara narapidana menggunakan aturan penjara sebagai muslihat yang bersifat menjelaskan dan yang meyakinkan. Zimmerman dan Wider mengemukakan generalisasi berikut yang menggambarkan tentang kekeliruan topik dan sumber riset sosiologi tradisional. Zimmerman dan Wider mengemukakan, pakar etnometodologi tak tertarik untuk menyediakan penjelasan sambil lalu mengenai tindakan berulang, terpola, dan teratur yang diamati oleh sebagian pakar yang menganalisis tindakan dari sudut pandang aktor. Pakar etnometodologi memusatkan perhatian pada cara anggota masyarakat melaksanakan tugasnya dalam melihat, melukiskan, dan menjelaskan aturan dalam kehidupan di mana mereka hidup. Jadi, menurut pakar etnometodologi, ketertiban sosial bukanlah realitas itu sendiri, tetapi adalah prestasi aktor sosial. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.